Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Saat ini memenuhi tugas program pengembasan di Kabupaten Jenjang Guru PAUD dari tingkat mahir tahun 2025. Di sini akan Ibu ambil tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Terus yang pertama yaitu rekonstruktivisme adalah proses aktif di mana anak membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan dan dalam konstruktivisme menekankan pada peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan informasi, pengalaman langsung, kolaborasi dengan orang lain. Tokoh teori konstruktivisme yaitu Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Penerapan dalam pembelajaran PAUD yaitu pendidik dapat merancang kegiatan yang melibatkan anak untuk bereksplorasi dan mengeksperimen dengan bahan-bahan nyata seperti mainan, bahan alam, alat peraga yang mereka sentuh dan mereka rasakan. Yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah salah satu aliran yang menekankan pada studi perilaku yang dapat diamati dan didukung secara objektif. Tokohnya yaitu Thorndike. Perilaku dapat diperkuat melalui pengalaman langsung dengan lingkungan di mana hasil dari perilaku tersebut akan mempengaruhi perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Ivan Pavlov mengungkapkan bahwa belajar terjadi melalui proses asosiasi antara stimulus tertentu dengan respon terkait. Frederick Skinner melalui teori operant conditioning memandang belajar sebagai proses di mana perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Penerapan dalam pembelajaran di PAUD yaitu penguatan positif dengan pujian, pembentukan atau swapping, modeling. Pembiasaan dengan menerapkan pembiasaan harian yang struktur dan konsisten. Terus adanya pembatasan atau limit setting, mengatur bahasan atau aturan yang menjelaskan pemberian penguatan positif. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini menekankan pembelajaran tidak hanya terjadi melalui proses internal individu, tetapi juga melalui observasi. Ahlinya yaitu Erik Erikson, proses pembelajaran harus ada interaksi dan komunikasi. Albert Bandura memberikan pemahaman bagaimana individu memperoleh dan memodifikasi perilaku mereka melalui pengamatan, analisis, konsekuen, dan proses pengaturan diri. Nah, sedangkan penerapan dalam pembelajaran PAUD yaitu pendidik mendorong mereka untuk saling membantu dan bekerjasama. Pendidik berperan sebagai model dan perilaku, menggunakan permainan atau aktivitas bermain peran yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak bermain, bagaimana berinteraksi, memberikan penguatan positif ketika anak-anak menunjukkan perilaku sosial, mengatur ruang kelas dan aktivitas, mengatur ruang kelas dan aktivitas mendukung interaksi sosial. Yang keempat yaitu teori humanistik. Teori humanistik dalam konteks pembelajaran menekankan pentingnya memahami anak sebagai individu yang unik serta memperhatikan kebutuhan dan potensi mereka dalam proses pembelajaran. Menerapkan teori ini, maka pembelajaran diharapkan anak lebih terlibat, termotivasi dan mampu mencapai potensi mereka sebagai individu yang unik. Tokohnya yaitu Arthur Combs. Kegiatan belajar yang bisa dilakukan di mana saja, proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi diri,
Tidak ada prasangka buruk antar individu yang sedang belajar dan mengajar. Terus, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan untuk semua, pendidikan yang menghargai budaya lokal, pendidik yang membentuk karakter, pendidikan berbasis pengalaman, pendidikan yang mengembangkan kreativitas, pendidikan yang menyeluruh. Pendekatan dari Ki Hajar Dewantoro bisa berupa pendekatan inklusif, menghargai budaya lokal, dan fokus pada pembentukan karakter. Itu adalah teori-teori pendidikan. Sedangkan prinsip pembelajaran pada anak itu yaitu ada 4. Prinsip yang berpusat kepada peserta didik, pembelajaran aktif dan kolaboratif, pengembangan kemampuan berpikir kritis, pembelajaran yang bermakna. Itu prinsip-prinsip pembelajaran pada anak didik, yang mana berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran aktif dan kolaboratif, peserta didik harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, berinteraksi dan bekerjasama. Terus pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran harus terkait dengan kehidupan nyata serta peserta didik dan membantu mereka memahami relevansi materi yang dipelajari. Itulah teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi, semoga dapat bermanfaat.